Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Sri Utami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang telah saya lakukan. Diseminasi budaya positif ini saya laksanakan di sekolah saya sendiri, yakni SMK Negeri Gudo, dan saya sendiri sebagai pembicara atau pemateri dalam kegiatan ini. Adapun latar belakang dari kegiatan ini, sekolah adalah tempat bersemainya benih-benih. Untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan bagi murid, maka dapat dibentuk dari hal yang paling dasar, yakni membuat keyakinan kelas, dan diperlukan juga peran dari seorang guru, seperti guru yang berpihak pada murid, selalu berusaha berinovasi, mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, serta mampu menjalankan nilai-nilai kebajikan universal untuk memunculkan pembiasaan-pembiasaan yang positif pada murid yang dikenal sebagai disiplin positif. Tujuan dari kegiatan ini adalah siswa dapat menjalankan disiplin positif. Siswa mampu untuk mandiri, bertanggung jawab, dan mampu mengontrol dirinya sendiri. Siswa dapat melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal, serta siswa dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah: yang pertama, berkoordinasi dengan Kepala Sekolah SMK Negeri Gudo untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan diseminasi kepada rekan guru. Yang kedua adalah berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelas pada kelasnya masing-masing. Yang ketiga, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Tolak ukur adalah bukti yang dijadikan indikator bahwa tindakan berjalan dengan baik. Adapun indikator-indikatornya, yang pertama adalah guru atau wali kelas dan murid berhasil membuat keyakinan kelas dan siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, guru berhasil memposisikan diri sebagai manajer, dan siswa dapat menjalankan nilai-nilai kebajikan universal yang telah diyakini. Yang ketiga, guru berhasil menjalankan segitiga restitusi dalam setiap penyelesaian masalah, dan siswa mampu mengontrol dirinya serta termotivasi secara mandiri untuk menyelesaikan masalahnya. Yang keempat, terdapat rencana perbaikan, evaluasi, serta umpan balik yang positif pada setiap kegiatan dan tindakan, dan siswa dapat menjalankan disiplin positif. Dan yang terakhir adalah ketika lingkungan belajar sudah nyaman dan menyenangkan, maka siswa pasti mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dukungan yang saya butuhkan adalah: yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, kemudian kerjasama dengan rekan guru, dukungan dari wali murid untuk menjalankan disiplin positif di rumah selain yang sudah dilaksanakan di sekolah, kemudian dukungan dari murid untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan, lingkungan yang nyaman tentunya, dan sarana prasarana untuk mewujudkan pembiasaan-pembiasaan positif. Cara agar saya mendapatkannya adalah selalu berkoordinasi baik dengan kepala sekolah, rekan guru, murid, dan wali murid, melaksanakan evaluasi sebagai rencana perbaikan, serta melakukan refleksi dan mencari umpan balik dalam setiap kegiatan yang telah saya lakukan. Topik-topik yang akan saya bahas dalam kegiatan ini, yang pertama adalah disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas,
dan segitiga restitusi. Berikut adalah pemaparan saya dalam rangka diseminasi disiplin positif kepada rekan guru di SMK Negeri Gudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu Guru hebat SMK Negeri Gudo. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita masuki materi, saya mau ibu-ibu hebat ini saya mau pengen tepuk tangan semangat ya. Nanti ikuti saya ya. Seperti ini tepuk tangannya. Tepuk semangat. Semangat. Begitu ya. Mari kita lakukan. Biar lebih semangat ya. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Bu Guru hebat. Oke, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang konsep utama budaya positif. Jadi nanti yang akan saya jelaskan ini ada disiplin positif, nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama ini adalah apa itu budaya positif? Coba ada yang tahu apa itu budaya positif? Ada yang tahu? Ya, tahu. Ya. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Ada lagi? Oh baik. Sepertinya mengantuk ya. Baik, saya jelaskan bahwa disiplin positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian budaya positif itu diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol, di mana selama ini itu kita sebagai guru itu merasa bahwa kita itu bisa mengontrol anak-anak kita, mengontrol perilaku mereka agar sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi, kita itu selama ini mengontrol murid itu hanyalah ilusi belaka. Kenapa? Karena yang bisa mengontrol itu adalah murid itu sendiri atau individu itu sendiri. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita itu mengontrol murid yang kita anggap mereka itu bisa dikontrol dan memang mereka itu juga bersedia untuk kita kontrol. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat kita mengontrol mereka. Kita mengira bahwa ini adalah efektif atau bermanfaat buat mereka. Nyatanya tidak. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah setelah kita memberikan kontrol kepada mereka, mereka karakternya lebih kuat? Belum tentu. Nah, kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita itu sebagai di sini di sekolah itu kita merasa bahwa kita itu adalah orang yang dewasa. Jadi kita itu berhak untuk mengontrol mereka. Tapi apakah mereka terkontrol dengan baik oleh kita? Belum tentu juga. Jadi makna kontrol di sini adalah setiap orang itu mampu mengontrol dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Ini adalah miskonsepsi tentang makna kontrol. Kemudian ada paradigma stimulus dari Stephen R. Covey, di mana paradigma stimulus itu kita ubah dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ini memberikan pemahaman yang dampaknya pada saat itu saja tidak efektif dalam jangka panjang. Jadi ketika kita memberikan responnya ya pada saat itu saja, tapi tidak berdampak panjang. Nah, kita membutuhkan upaya pendekatan teori kontrol.
Karena ini mengajarkan kita untuk selalu bisa berpikir dan menerapkan sikap positif sehingga akan memberikan dampak positif pula pada jangka yang panjang. Nah, dari miskonsepsi teori kontrol tersebut, dari miskonsepsi tentang makna kontrol ini, dari ilusi-ilusi yang kita tawarkan ke anak-anak itu tadi, yang selama ini terjadi pada kebanyakan guru tentang ilusi kontrol itu harus diluruskan ya. Jadi tidak boleh lagi kita, bukan tidak boleh ya, kita memang harus belajar untuk bagaimana ya kita mengontrol murid. Karena yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Nah, kemudian dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita sebagai pendidik itu bertujuan adalah untuk mendorong anak mempunyai disiplin positif agar mereka berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebijakan, agar mereka itu memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi kita itu sebagai guru mengontrol anak-anak, tidak kita kontrol dari kita ke anak-anak, tapi kita itu mendorong motivasinya muncul sendiri dari anak-anak itu sendiri, gitu. Sehingga nanti tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, penghargaan ataupun hukuman. Jadi biar mereka itu sadar, tidak perlu kita ancam, tidak perlu kita hukum, tidak perlu kita kasih penghargaan. Biar mereka sadar dengan sendirinya dan melakukan sesuai dengan kemauannya. Nah, tadi saya jelaskan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Yakni menurut Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai kebajikan itu menekankan pentingnya kemandirian dalam disiplin. Tidak berarti patuh terhadap peraturan, tapi juga kemampuannya untuk mengatur diri sendiri. Ini berarti siswa diajarkan untuk memiliki kontrol diri dan tanggung jawab pribadi, di mana mengacu pada nilai atau prinsip yang dianut agar mencapai suatu tujuan yang mulia. Apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan terdiri dari yang pertama profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Berkebinekaan global, inovatif, kreatif, dan sebagainya. Kemudian ada dari PYP, ada dari 9 pilar karakter. Kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ada The 7 Essential Virtues, ada Virtus Project. Nah, ini adalah proyek nilai-nilai kebajikan yang di dalamnya terdapat banyak nilai-nilai karakter yang dimiliki anak. Ada itu toleransi, gotong royong, cinta kasih, kasih sayang, dan sebagainya. Nah, nilai-nilai kebajikan tersebut itu memotivasi perilaku manusia. Motivasi sendiri adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar ataupun tidak untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid itu disiplin karena takut dihukum. Jadi ini adalah motivasi secara ekstrinsik. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin ini karena ingin mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan, mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini juga motivasi ekstrinsik. Nah, yang harusnya kita bangun adalah motivasi intrinsik, yaitu anak-anak itu bisa menghargai nilai-nilai kebajikannya dari dirinya sendiri. Anak-anak itu disiplin karena sadar bahwa mereka itu harus melakukan itu, atau ini yang baik buat saya, jadi ini yang harus saya lakukan. Nah,
konsep disiplin dengan identitas gagal itu apa saja? Yang pertama adalah hukuman dan penghargaan. Loh, kenapa kok gagal? Iya, karena hukuman itu yang pertama adalah menyakitkan. Kalau kita menyuruh anak-anak, ayo push up, kita menghukumnya dengan push up, sakit nggak? Sakit. Ya, capek, sakit. Kemudian membuat perasaannya tidak nyaman, ya kan? Kemudian murid itu menjadi takut. Kemudian sifatnya memaksa, karena kalau tidak dilakukan ya akan mendapatkan hukuman, jadi harus dipaksa. Kemudian murid itu kalau sudah melakukan kesalahan karena takut dihukum, akhirnya dia kabur. Kemudian dia juga merasa rendah diri ketika dia kembali ke kelas. Dia merasa bahwa wah, aku mari kena kasus, wah aku sing merasa bersalah iki, wah aku sing salah iki, itu. Nah, sedangkan penghargaan ini ternyata juga tidak efektif. Padahal selama ini kita melakukannya, kita memberikan ranking, sistem ranking, ternyata itu tidak efektif. Karena apa? Karena itu bisa merusak hubungan, bisa mematikan kreativitas. Yang dicari mesti, halah kok lah paling arek-arek sing pinter ikut tok. Aku wis gak pinter, wis gak mesti aku kok gak bakal diceluk gitu. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Kemudian bagaimana identitas yang sukses? Yakni pemberian konsekuensi atau restitusi. Konsekuensi itu pun juga masih kurang baik. Yang baik apa? Restitusi, yakni menjadikan murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian dia itu diajarkan untuk fokus memecahkan masalah jangka panjang. Kemudian murid juga bisa menghormati dirinya sendiri dan orang lain, serta memegang kontrol untuk dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah murid itu lebih bersemangat. Jadi ketika dia sudah menyelesaikan masalahnya, ketika dia kembali ke kelas, dia sudah pede karena dia sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Inilah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, sekarang konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi itu adalah suatu cara menanamkan budaya positif terhadap murid. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah memberikan kesempatan murid untuk disiplin positif sebagai upaya pemulihan masalah atau memberikan tanggung jawab kepada dirinya sendiri dan pertobatan. Ini adalah pengertian restitusi. Sedangkan ciri-cirinya yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan kepada mereka bahwa apa sih yang baik menurut kamu. Kemudian solusinya bagaimana? Apakah nanti yang kamu lakukan ini benar atau salah? Setelah kamu melakukan ini, apakah yang harus kalian lakukan setelah ini? Nah, ini adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita itu mendorong anak-anak untuk mencari solusinya atas permasalahannya mereka sendiri, sehingga mereka akan tergerak untuk mencari solusi. Dan akhirnya mereka akan menyadari dirinya harus bagaimana. Ini adalah pendekatan restitusi. Selanjutnya ini ada contoh kasus. Jadi nanti kita akan mengerti apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, serta restitusi. Ini ada kasus bahwa siswa itu mencontek saat ujian berlangsung. Nah, ini hukumannya yang pertama. Kalau hukuman ya, guru itu menghukum siswa ketika ketahuan mencontek. Guru itu menghukum siswa dengan menyobek kertas pekerjaannya. Ketika kertas pekerjaannya itu disobek, guru itu otomatis marah. Tapi yang timbul di anak adalah apa? Ketakutan. Anak menjadi takut. Itu dampak dari hukuman. Kalau konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi untuk tidak memberikan waktu tambahan ketika soal belum selesai, tapi waktu sudah selesai.
Jadi anak-anak masih mengerjakan tapi waktunya sudah selesai. Karena nyontoh, akhirnya kan lama ya. Wis nyontoh, ngenteni koncone garap, akhirnya lama, gak selesai-selesai. Ketika waktunya sudah habis, anak ini belum selesai. Tapi mau tidak mau ya tetap dikumpulkan. Karena apa? Ya konsekuensinya, selesai gak selesai harus dikumpulkan. Ini guru itu bertindak secara tegas, tapi siswa harus menghormati peraturan. Sedangkan untuk restitusi, ini adalah hal yang harusnya kita upayakan, yakni guru menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ayo sampai nyontoh ya, kita kemarin peraturannya gimana kalau waktu kita ujian, kemudian membantu menyelesaikan masalah. Kalau sudah begini, apa yang harus sampai lakukan? Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya. Jadi guru itu lebih terbuka kepada murid, sehingga siswa pun mampu menghormati dirinya sendiri, tidak merasa bersalah sekali, tapi dia akhirnya akan mengontrol dirinya sendiri, mampu mengontrol dirinya sendiri. Nah ini, mengapa keyakinan kelas tidak beraturan? Pertanyaan untuk teman-teman. Mengapa kita memiliki peraturan di sekolah? Supaya disiplin. Supaya disiplin. Ada lagi? Supaya tertib. Iya, memang kita adanya peraturan itu untuk menertibkan, untuk dipatuhi. Dipatuhi siapa? Seluruh warga sekolah. Tapi sebelum kita melakukan peraturan, seharusnya kita itu ada yang namanya keyakinan. Keyakinan itu dibuat menjadi kesepakatan. Kesepakatan ini kalau di sekolah siapa yang membuat? Seluruh warga sekolah. Baik itu murid, guru, dan wali murid. Iya, itu. Nah, ini adalah cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Jadi, kemarin ini sudah saya terapkan di kelas 10 DPP 1. Kita membuat keyakinan kelas di mana setiap anak saya suruh untuk membuat keyakinan pada masing-masing. Bagaimana kamu inginkan, apa yang kamu inginkan dalam kelas ini, agar nantinya kelas ini menjadi kelas yang kamu dambakan, yang kamu impikan. Kemudian dari ide-ide murid itu saya ambil kesimpulan. Setelah saya ambil kesimpulan, kemudian ide-ide dari kesimpulan tersebut saya ubah menjadi kesepakatan kelas. Setelah terjadi kesepakatan kelas, kemudian saya tanya, apakah ini kalian sepakat? Ya, sepakat. Baik, saya tulis. Apakah ini sepakat? Ya, sepakat. Saya tulis. Sampai akhirnya mendapatkan beberapa kesepakatan dari kelas tersebut. Nah, yang terakhir adalah saya menyuruh untuk menandatangani. Kita sendiri kalau ada perjanjian itu harus tanda tangan ya teman-teman. Harus ada hitam di atas putih. Kemudian ada materai, kemudian kita tanda tangan di situ, yang artinya kita akan bertanggung jawab dan kita akan berkomitmen untuk menjalankan kesepakatan tersebut. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas yang sudah saya buat dengan kelas 10 DPP 1. Yang pertama ada menghormati satu sama lain, kemudian datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, berpartisipasi aktif, semua kegiatan ya, baik itu kegiatan ekstra, kegiatan kelas meeting dan sebagainya, kemudian tugas diselesaikan tepat waktu, penggunaan ponsel harus bijak dan bersikap jujur. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas 10 DPP 1. Nah, terkait itu ada yang mendasari setiap perilaku manusia, yakni kebutuhan dasar manusia.
Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita itu sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, ini setiap orang itu mempunyai yang namanya kebutuhan dasar manusia. Pun dengan kita seorang guru, kita juga punya kebutuhan dasar. Ketika kita marah dengan anak-anak pun, itu kita melakukan atau memenuhi kebutuhan dasar kita, karena kita ingin menguasai mereka. Di penguasaan power itu, kita ingin menguasai mereka, sehingga kita marah dengan mereka. Kita ingin mereka itu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, itu kita juga melakukan kebutuhan dasar kita. Ini saya ada kasus di sini. Ini nanti kita telah bersama ya, teman-teman. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Nah, yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Ini pemenuhan kebutuhan dasar yang mana, teman-teman? Kesenangan atau fun? Iya, benar. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Yang mana? Cinta dan kasih sayang, ingin diperhatikan, begitu. Kemudian, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Baik, saya buka lagi ya. Iya, ini penguasaan. Dan yang terakhir, aku bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Kebebasan atau freedom. Oke. Ini adalah contoh kasus di mana mereka ini melakukan kebutuhan dasar mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, terkait itu juga, ini kita sebagai guru ini menduduki posisi kontrol mana? Ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya tanya teman-teman sekarang ada berada di posisi yang mana kira-kira? Teman, pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah. Iya. Kalau di posisi manajer, kira-kira sudah apa belum ya? Kadang-kadang, iya. Penghukum itu kita menghukum anak ya, agar sesuai dengan peraturan yang kita rasa peraturannya itu harus dilakukan, tapi anak itu tidak melakukan, akhirnya kita hukum. Saya juga sekarang ini sedang menduduki posisi kontrol ya 1, ya 2, ya 3, ya 4. Nah, saat ini saya sedang mengupayakan untuk saya berada di posisi kontrol sebagai manajer, di mana saat saya menyelesaikan masalah itu dengan memberikan restitusi kepada anak-anak. Nah, ini ada kasus di mana siswa itu tidak memakai atribut lengkap ketika saat upacara bendera. Ini kalau kita posisi kontrolnya sebagai penghukum, ini kita bilangnya gini, patuhi aturan sekolah, berdiri di depan barisan. Nah, ini kalau posisi kita sebagai penghukum. Kalau posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Ibu sangat kecewa dengan kamu. Akhirnya anak merasa bersalah. Kalau kita sebagai teman, hayo rek, yang tertib orek, ibu itu loh yo, bangga dong ibu gitu. Itu kalau posisi kita sebagai teman. Sedangkan kalau kita sebagai pemantau,
kamu sudah melanggar loh, apa peraturan dan konsekuensinya. Kita menanyakan konsekuensi mereka. Nah, kalau kita sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, kita itu mengembalikan pertanyaan ini kepada anak-anak agar mereka itu bisa mengontrol dirinya, menyadari kesalahannya, kemudian membuat kesepakatan dengan dirinya sendiri, agar nantinya mereka itu melakukan hal itu mikir dulu gitu ya. Itu harapannya seorang guru seperti itu terhadap anak-anak. Nah, ini ada pertanyaan, di posisi kontrol manakah saya? Yang pertama adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol di mana, teman-teman? Pembuat merasa bersalah. Iya, pembuat merasa bersalah. Kemudian kamu lagi coba dong buat bangga sama ibu. Ini di posisi mana? Teman. Yang ketiga, ayo sepatumu warna apa itu? Copot. Ayo copot gak? Penghukum. Jelas sekali ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah coba ada masalah apa? Apa yang kamu lakukan? Kira-kira kesalahannya apa, salah, apa benar? Ini sebagai manajer. Oke, baik teman-teman. Teman-teman paham sekali ya di posisi kontrol manakah teman-teman ini ya. Nah, untuk itu penerapannya itu kita lakukan bagaimana sih penerapan segitiga restitusi itu? Nah, segitiga restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga ketika mereka kembali ke kelompoknya, karakter mereka itu menjadi kuat. Jadi ketika mereka kembali ke kelas setelah menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, maka anak ini lebih pede. Tidak seperti dihukum. Kalau dihukum anak-anak kembali ke kelas seperti ini. Aduh, aku isi nambah konco-koncoku. Soalnya aku mari kena kasus seperti itu. Tapi kalau kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi, maka nanti anak-anak ketika kembali ke kelas itu dia punya karakter yang lebih kuat lagi, mereka lebih pede lagi begitu ya. Nah, apa saja sih segitiga restitusi? Kenapa kok segitiga restitusi? Karena ada tiga cara dalam memecahkan sebuah kasus atau masalah. Yang pertama itu di segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validitas tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, teman-teman, ini ada video. Video ini bercerita tentang kasus dua siswi yang bernama Saskia dan Andini telah terlibat pertengkaran yang dipicu oleh Saskia mencontoh pekerjaannya Andini. Kemudian Andini tidak terima dan akhirnya Andini menyobek kertas Saskia. Nah, pada video ini saya menerapkan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah yang dialami oleh Saskia dan Andini. Sebagai dampak ketika mereka melakukan kesalahan, yang pertama saya tanya dulu bagaimana kronologinya, bagaimana kejadian itu terjadi. Saya tanya dulu. Nah, ini mereka menjelaskan bahwa mereka itu untuk Saskia itu nyontoh karena dia tidak bisa. Kemudian Andini nggak terima, gitu. Nah, dalam penyelesaiannya segitiga restitusi, saya menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Saya tanya, kenapa kok sampai nyontek? Saya nggak belajar, Bu. Kemudian kenapa Andini kok sampai menyobek? Ya karena saya nggak terima, Bu, dicontoh begitu. Kemudian saya juga menguatkan
karakternya bahwa ya setiap orang itu pasti punya kesalahan gitu. Nah, kemudian saya tanya di validitas tindakan ini, saya tanya, apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Mereka berdua menjawab salah. Nah, akhirnya mereka mengakui kesalahannya. Nah, di posisi ini mereka itu remind kesalahannya. Kemudian mereka menjelaskan kenapa mereka melakukan itu. Ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar mereka, bahwa mereka melakukan itu dengan tujuan yang mereka inginkan dari kebutuhan dasar mereka. Nah, kemudian saya menanyakan keyakinan kepada mereka bahwa apa yang kalian lakukan ini benar atau salah? Ya, salah Bu, saya minta maaf. Oke, kalau sudah salah, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Mereka menjawab, ya Bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya akan belajar lebih giat lagi agar saya tidak kesulitan dalam mengerjakan. Sedangkan untuk Andini, saya tidak akan main hakim sendiri, begitu. Nah, dari segitiga restitusi yang sudah saya lakukan pada peserta didik saya, kepada siswa kelas 10 TKJ 3 ini, mereka saya rasa ini efektif ya untuk membuat mereka itu menyadari bahwa mereka itu salah, dan saya memberi dorongan kepada mereka untuk mereka mencari solusi atas masalahnya. Nah, ini kemudian mereka perbaikan atas kesalahannya mereka. Nah, dari sini kesimpulannya adalah menerapkan segitiga restitusi dalam setiap penyelesaian masalah dan menempatkan diri kita sebagai guru pada posisi control manager, maka upaya yang harus dikembangkan murid adalah memotivasi diri yang muncul dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri tanpa dipengaruhi oleh orang lain, sehingga pemahaman nilai kebajikan akan tumbuh dan berkembang agar nantinya dapat menjadi kebiasaan positif pada diri dan membentuk karakter baik hingga menjadi disiplin positif. Dari sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Ada. Iya, boleh Bu Mareta, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ita sudah memberi kesempatan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah penggunaan segitiga restitusi itu ada tahapannya tersendiri selain yang ketiga tadi, dan begini Bu Ita, di SMK Negeri Gudo ini kita ada 1000 siswa lebih Bu Ita. Nah, apakah dalam melaksanakan segitiga restitusi itu membutuhkan waktu yang lama ya? Kemudian apakah nanti lebih efektif atau tidak Bu untuk menggunakan segitiga restitusi itu dalam menyelesaikan permasalahan siswa-siswa kami yang berjumlah 1000 itu tadi? Terima kasih Bu Ita. Terima kasih Bu Mareta atas pertanyaannya. Baik, langsung saja saya jawab. Apakah ada tahapan lain selain segitiga restitusi yang sudah saya jelaskan tadi? Tidak ada. Tahap selanjutnya adalah mereka akan mengontrol dirinya sendiri.
mereka akan kembali ke keyakinan yang semula mereka sepakati. Jika mereka melanggar lagi, itu artinya ya mereka akan berkutat dengan posisi kontrolnya sendiri begitu. Kemudian efektif atau tidak kita kembalikan kepada individunya masing-masing. Karena yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Seperti saya itu saya juga manusia biasa, saya juga memenuhi kebutuhan dasar saya. Saya datang terlambat. Saya tahu kalau saya itu salah. Tapi saya melakukannya karena saya ingin memenuhi kebutuhan dasar saya, yakni saya ingin melakukan kebebasan. Saya ingin bebas, bahwa saya itu ingin berangkat ya wis sakarepku. Tapi saya tahu bahwa konsekuensi ketika saya terlambat datang, nantinya saya akan kena teguran dari kepala sekolah, kena teguran dari teman-teman guru yang piket, ataupun nanti anak-anak saya akan terlantar di jam saya. Nah, ini adalah bentuk tanggung jawab saya sendiri, dan saya harus mengontrol diri saya sendiri ketika itu kesalahan ada di saya begitu. Saya harus menyadari kesalahan saya harus berbuat seperti apa, saya harus bagaimana. Yang tahu itu adalah diri saya sendiri. Nah, fungsi kita sebagai guru itu hanya mendorong mereka untuk menyadari kesalahannya, kemudian kembali ke keyakinannya, dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah mereka buat dengan konsekuensi yang sudah mereka utarakan pada saat segitiga restitusi di keyakinan itu, menanyakan keyakinan, agar mereka tidak kembali lagi melakukan kesalahan, karena mereka sudah sadar mereka sudah melakukan kesalahan. Dan kalau selanjutnya adalah itu adalah tanggung jawab dari mereka masing-masing. Begitu Bu Marita. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Tidak. Ini kesimpulannya ya. Jadi kita sebagai guru mulai saat ini kita upayakan untuk menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang ada di murid kita. Baik, teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Dan kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tami, ini tanggapan yang sudah dilakukan oleh Bu Tami memang harus seperti itu untuk dilakukan terhadap atau minta ke Bapak Ibu guru yang lain tentang budaya positif. Memang kita terangkan budaya positif kepada siswa. Nah, siswa ini supaya punya karakter, punya jiwa, punya watak yang positif, yang baik, maka dari itu Bapak Ibu guru atau semua keluarga besar SMP Negeri ini harus bisa menanamkan sikap-sikap yang positif sebagai contoh, dan juga tindakan-tindakan yang positif terhadap siswa-siswi kita. Karena apa? Karena kita juga dengan seperti ini untuk menuju masa depannya anak-anak itu, anak-anak juga harus paham tentang kejadian-kejadian yang kalau misalnya coba kita secara hukum aja kita informasikan, kalau kalian berbuat seperti ini nanti efeknya seperti ini, nanti pengaruhnya seperti itu. Jadi anak itu biar bisa membedakan, oh berarti saya harus bersikap yang positif, berteman yang baik, tidak ada bullying, tidak ada misalnya tawuran dan sebagainya, dan juga aktif dalam mengikuti pelajaran. Nah itu budaya-budaya Bu. Jadi disiplinan itu juga seperti itu. Terus juga berlalu lintas juga yang baik dan yang sopan, dan juga nanti efeknya di rumah juga seperti itu. Karena apa? Dan untuk kemungkinan anak-anak kalau misalnya tidak dijelaskan seperti itu bisa saja cara berpikir secara singkat, karena namanya anak. Oh, mengikuti misalnya ada baik itu di internet, di WA, di Facebook, atau mungkin di berita TV atau di media sosial lainnya. Itu kalau yang kurang bisa diberitahu sumbernya, itu kalau anak-anak mudah terpengaruh dengan itu bahaya sekali kalau bersifat negatif. Nah, maka dari itu di sini kita itu sebagai orang tua di sekolah ini harus juga memberikan suatu pandangan yang positif terhadap anak-anak tersebut gitu.
Ya. Jadi seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Semoga diseminasi yang saya lakukan bisa berdampak positif baik kepada rekan guru maupun kepada murid-murid di sekolah SMK Negeri Gudo. Iya, satu kata gini, memang kita memajukan dan juga secara karakter yang baik, secara budaya yang positif, jadi anak-anak nanti bisa senang di sekolah, bisa berguna di masa depannya, dan juga nanti bisa mengisi, terutama sebagai pengisi pembangunan di negeri Indonesia tercinta ini. Demikian pun yang kami sampaikan, terus maju, terus berjuang, terus berkarya, terus berinovasi demi bangsa dan negeri tercinta ini. Terima kasih Bu ya, selamat berjuang, selamat berkarya, semoga sukses selalu. Amin. Kurang Terima lebihnya kasih, mohon Pak. maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina Nurhayati SPD sebagai guru BK di SMK Negeri Gudo. Kemarin telah mengikuti kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh Bu Sri Utami SPD. Rasanya senang sekali bisa mengikuti kegiatan tersebut karena saya bisa memahami bagaimana cara memperlakukan anak-anak yang bermasalah tanpa harus menghukum dan lain sebagainya. Nah, di situ posisi manajer adalah posisi yang menurut saya sangat baik untuk siswa ataupun untuk saya agar siswa memahami kesalahannya tanpa harus merasa terhukum oleh saya sendiri. Nah, harapan saya semoga saya tetap bisa belajar untuk menjadi seseorang yang di posisi manajer ini, tidak menjadi penghukum ataupun menjadi hakim di sini untuk menghakimi anak-anak yang bersalah. Demikian. Nah, kegiatan seperti ini mungkin bisa dilaksanakan lagi dengan menggunakan topik lain agar kami lebih memahami apa itu merdeka belajar, baik untuk kami maupun untuk proses pendidikan di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaria Justani Puji, dari guru SMK Negeri Gudo, Mapel Sejarah Indonesia. Di sini kemarin saya melaksanakan kegiatan hal positif, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Sri Utami. Dari pemaparan Ibu Sri Utami kemarin sangat membuat saya semakin sadar akan pentingnya manajer. Karena apa? Dari peristiwa dan penjabaran kemarin, saya jadi lebih paham jika menghadapi anak-anak tidak perlu dengan hukuman ataupun dengan ancaman. Cukup dengan cara manajer sehingga anak-anak bisa lebih nyaman, terbuka, dan tidak ada hal fisik maupun tertekan. Semoga kegiatan seperti ini terus dilaksanakan agar kami sebagai guru-guru awam bisa mengerti hal-hal yang positif untuk siswa dan kegiatan di sekolah, dan lebih paham lagi akan kurikulum merdeka yang bisa membuat siswa lebih nyaman dan lebih berwawasan tinggi serta bisa berdampak positif untuk mereka. Terima kasih untuk Bu Sri Utami telah menjabarkan dan menjelaskan dengan seksama dan jelas sekali sehingga bisa saya terapkan kepada anak-anak tentang manajer tersebut. Sekian pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neutrina Lamsari, salah satu guru di SMK Negeri Gudo yang kemarin ikut proses diseminasi budaya positif dari Ibu Sri Utami. Bagi saya materi yang disampaikan oleh Bu Sri Utami sangat bagus sekali, jadi membuka wawasan kita sebagai seorang guru bahwa ternyata selama ini apa yang kita lakukan terhadap murid itu salah. Jadi terkait dengan hukuman, terkait dengan konsekuensi, nah itu dirasa kurang efektif. Dan yang paling efektif adalah
menggunakan teknik-teknik yang lebih humanis, dan salah satu yang disampaikan oleh Bu Ita adalah dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana selain siswa itu nanti menyadari kesalahannya, tapi juga siswa juga akan menimbulkan kesadaran diri sehingga tidak akan melakukan perbuatan di kemudian hari. Bagus banget materi yang disampaikan Bu Ita terkait juga posisi kontrol selama ini yang diterapkan. Bagi saya, refleksi diri saya itu masih kurang efektif, jadi saya biasa memposisikan diri sebagai teman, sebagai pemantau. Nah, ternyata ada posisi kontrol yang lebih efektif lagi, yaitu manajer. Terima kasih, materinya Bu Ita sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Semangat terus, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Sehat ya, semangat ya. Oke. Hari ini Bu Ita ingin menanyakan tentang impian kelas 10 DPB 1. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ya? Kesepakatan kelas, pintar, bagus. Oke, di dalam kesepakatan kelas itu nantinya itu adalah membuat suatu kelas impian. Kelas impian itu seperti ini. Ketika kalian itu pasti ada yang memimpikan atau menginginkan kelas impian. Kelas impian yang seperti apa yang kalian inginkan? Itu nanti kita buat di kesepakatan kelas. Ada yang tahu kelas impiannya seperti apa? Saya Bu. Ya. Disiplin, anaknya tertib. Iya. Ada lagi? Saya Bu, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, iya. Itu adalah kelas yang kita impikan ya. Kelasnya itu bersih, kelasnya itu kalau kita bersih kelasnya, kita nanti belajarnya itu juga nyaman. Ada lagi yang punya kelas impian? Tidak ramai di kelas. Tidak ramai. Kalau ramai itu bising, akhirnya tidak fokus dalam belajar. Ada lagi? Tidak menggunakan HP waktu pelajaran. Tidak menggunakan HP waktu pelajaran karena nanti mengganggu pelajaran. Iya, ini adalah contoh-contoh dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kalian impikan menjadi suatu kelas impian. Nah, sekarang ini Bu Ita punya sticky notes, di mana sticky notes ini masing-masing dari kalian nanti membuat satu kelas impian, satu saja kelas impian. Nantinya di sticky note ini kalian tulis impian kelas yang seperti apa yang kalian inginkan. Lalu nanti kita tempelkan di papan. Kemudian nanti kita ambil impian-impian kalian itu yang sama, kita jadikan satu, itu nanti kita buat sebagai keyakinan kelas. Paham anak-anak? Oke, saya bagi ya sticky note-nya. Silakan ditulis impian kalian, satu impian. Bagaimana kalian membuat impian kelas itu menjadi suatu kelas yang kalian dambakan atau kalian impikan.
sudah mendapatkan dari impian masing-masing anak di kelas ini. Jadi keyakinan kelas ini nanti akan kita seleksi untuk yang sama. Yang sama artinya berarti kebanyakan di kelas ini mempunyai impian yang sama terhadap kelasnya. Oke, kita nanti seleksi ya. Nanti kalau ada yang sama, nanti akan kita seleksi. Bu Ita jadikan satu menjadi suatu kesepakatan kelas. Oke. Tidak ramai di kelas. Ada yang sama, tidak ramai saat pembelajaran. Oke. Disiplin, tidak ramai di kelas. Kita ambil satu lagi. Disiplin. Sudah di sini. Tidak membuat kegaduhan, tidak memainkan HP, kelas selalu kompak, kelas yang bersih dan nyaman, mempunyai kelas yang bersih. Oke. Saling membantu, mengerjakan PR tepat waktu. Ya, benar sekali. Baik anak-anak, Bu Ita sudah mendapatkan 7 dari keyakinan kelas yang kalian tulis yang sama, yang mempunyai kata-kata yang sama, yang kalian impikan, berarti impiannya itu sama ya. Ini Bu Ita sudah memilah dari sekian anak, Bu Ita jadikan satu, akhirnya Bu Ita mendapatkan 7 keyakinan kelas. Oke, yang pertama adalah tidak memainkan HP saat pelajaran. Kira-kira sepakat nggak kelas ini? Sepakat ya. Yang kedua, kelas yang bersih, tertib dan kondusif. Sepakat atau tidak? Sepakat. Kemudian kelas yang tidak ada drama. Sepakat? Sepakat. Kemudian ketika meminjam harus dikembalikan. Sepakat? Sepakat. Kelas yang kompak dan bersolidaritas. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju, sepakat ya. Kemudian saling membantu dan mengerjakan PR tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Dan yang terakhir adalah ketika tidak masuk harus membawa surat. Sepakat? Sepakat. Oke, jadi nanti kesepakatan ini akan Bu Ita alihkan ke tulisan yang bagian ini. Nanti kita buat tulisan keyakinan kelas kalian menjadi kesepakatan kelas, di mana kalau kita sudah sepakat berarti artinya adalah kita harus melakukannya, harus konsisten dan komitmen untuk menjalankannya. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak, kira-kira sudah sepakat semua? Sudah sepakat. Jadi sekarang sudah tahu ya apa itu keyakinan kelas? Baik. Terima kasih Bu Ita. Nanti kita tulis di sini untuk kesepakatan kelasnya, untuk kita jadikan keyakinan kelas menjadi kelas yang kita impikan bersama. Kita sudah membuat kesepakatan kelas. Sekarang Bu Ita mau kalian menandatangani kesepakatan kelas tersebut. Artinya adalah ketika kalian sudah menandatangani, berarti ini sudah ada tanda bukti bahwa kalian itu sepakat. Bukti ini menjadi bukti otentik untuk kalian menjalankan dan komitmen serta berkonsekuensi untuk menjalankan kesepakatan ini. Oke, silakan bisa nanti tanda tangan di depan, tulis nama kalian, kemudian tanda tangan ke depan.
DPB 1. Terima kasih karena Bu Ita telah membantu membuat kesepakatan kelas agar kelas impian kita terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisa dari 10 DPB 1. Saya senang sekali karena saya dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas sehingga saya sekarang bisa memahami tentang keyakinan kelas yang dibuat dari ide dan gagasan kita hingga jadi kesepakatan kelas. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmawati, kelas 10 DPB 1. Terima kasih Bu Ita telah menyampaikan keyakinan kelas sehingga kita bisa mewujudkan keyakinan kelas bersama. Hai, nama saya Miftahul Maulidia, saya dari kelas 10 DPB 1. Menurut saya kesepakatan kelas ini sangat penting karena kita bisa mengetahui apa yang menjadi keinginan atau impian dari individu di kelas. Nama saya Putri Andini dari kelas 10 DPB 1. Harapan saya setelah kegiatan tadi, semoga apa yang kita impikan bersama-sama dapat terwujud bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video saya tentang diseminasi budaya positif di sekolah dan pembuatan keyakinan kelas. Salam dan bahagia. Jadilah guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.